kita di sini juga mau menjelaskan kalau pihak pengembang ini sebenarnya tidak ada niat zolim, karena dari awal kita sudah udah memberi ganti rugi seperti itu. Dari awal kita udah menawarkan untuk ganti rugi, karena waktu pembelian awal pun karena tidak ada surat kesehatan, notaris tidak bisa melanjutkan untuk AJG seperti itu ya. Jadi dari pihak pengembang udah memberi saran untuk pengembalian dana, tapi dokter ini masih terus melanjutkan gitu. Sampai akhirnya di 2013 dokter I memutuskan untuk menuntut pengembang atas penggelapan kayak gitu ya, penipuan dan setelah itu pun kita sudah mengembalikan dana yang kita konsinyasikan ke pengadilan negeri. Jadi dana dari dokter I ini, pembelian aset ini sudah dikonsinyasikan ke pengadilan negeri dan udah lama sekali. Pengembalian dananya bisa berapa? Kurang lebihnya 3M sekian ya. Itu nominalnya sama waktu dokter I membeli gitu ya. Dan sebelumnya juga sudah ada penawaran untuk dikembalikan dana harga pasaran saat ini gitu. Cuma belum ada titik temunya antara dokter I ini seperti itu. Kita di sini untuk menyuarakan bahwa dari pengembang ini sebenarnya nggak sejahat itu loh gitu. Karena yang beredar di media kan katanya uangnya belum dikembalikan seperti itu ya. Sedangkan yang kenyataannya kita sudah mengembalikan dan dananya pun sampai saat ini masih di pengadilan negeri. Halo, selamat siang teman-teman. Sudah banyak ya masyarakat yang menghubungi saya, juga awak media. Mereka mau tahu opini saya karena mereka melihat saya sebagai mantan kuasa hukum dari Ike Farida ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, kalau menanggapi perkara sidang minggu lalu tentang eksepsi ya, kalau menurut saya eksepsi dari kuasa hukum Ike Farida 99% akan ditolak oleh hakim kalau menurut saya ya, karena jarang sekali eksepsi itu diterima. Karena eksepsi itu berdasarkan pasal 153 KUH acara pidana mengatur tentang dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap ya. Dan kalau jaksa-jaksa yang diturunkan oleh Kejaksaan Kejari Jakarta Selatan, saya yakin mereka sudah berulang kali memeriksa dan menutup celah tersebut untuk cerlaskap ya, cermat, lengkap, dan jelas teman-teman. Jadi 99% saya berkeyakinan eksepsi yang diajukan oleh saudari Ike Farida akan ditolak oleh hakim teman-teman ya. Terus ada yang bertanya juga ke saya bagaimana menanggapi dugaan orang yang mendemo itu dianggap bukan mahasiswa ya. Jadi gini teman-teman ya, saya sebagai orang yang paling sering mendemo oknum-oknum aparat penegak hukum ya, berpendapat bahwa siapapun sebenarnya boleh berdemo, siapapun boleh dia mengeluarkan pendapat ya. Sekali lagi, baik itu disewa, misalnya ada orang yang dibayar untuk berdemo, ataupun orang itu nggak dibayar ya untuk demo, itu mereka berhak ya untuk berunjuk rasa, selama ya aturan unjuk rasa itu tidak dipatahkan. Yaitu apa? Unjuk rasa itu tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan nggak boleh berlaku anarkis ya. Selain dari itu menurut saya oke-oke aja kok kalau kita mau sewa orang lain atau mau sewa pihak-pihak mahasiswa atau manapun ya. Karena pada dasarnya kalau kita lihat di Indonesia ini sudah banyak sekali demo-demo itu yang memang pakai masa bayaran ya, pakai masa bayaran. Ada orang yang kalau udah dirugikan itu dia juga belum tentu ada waktu untuk berdemo. Jadi dia bayar orang lain untuk menggantikan haknya dia. Kalau menurut saya itu normal-normal saja ya, tidak ada pidana yang dilanggar, tidak ada aturan yang dilanggar ya. Jadi oknum pengacara yang mengancam bahwa akan mempidanakan karena dianggap menipu dengan adanya masa yang dibayar,
Kalau menurut saya itu tidak ada dasar hukumnya, ya nggak bisa dipidanakan di situ. Boleh aja kok kalau orang itu mau membayar pihak-pihak tertentu untuk menggantikan dia berdemo, itu normal kalau menurut saya. Sama kayak kita misalnya mau beli handphone, iPhone baru keluar, saya nggak mau ngantri, saya bayar orang untuk ngantri menggantikan saya. Apakah melanggar hukum? Tidak. Selama kesepakatan dua belah pihak dijalankan dan ya kesepakatan itu tidak ada melanggar aturan hukum, teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sudah agak salah kaprah sih kalau misalnya oknum dari pengacara Ike Farida itu sudah mengancam orang-orang yang berdemo, dianggap orang yang berdemo itu menipu. Itu tidak ada. Juga serikandi-serikandi yang memang misalnya dia mau membela, menyatakan pendapat, kalau menurut saya itu sah-sah aja ya. Jadi oknum pengacara itu nggak perlu ketakutan kebakaran jenggot dan nggak perlu ketakutan dia harus bantah-membantah di situ. Cukup fokus di pengadilan, ya dong. Kalau dia di pengadilan menang, ya sudah, otomatis kliennya akan benar. Tapi kalau pengadilan dia kalah, walaupun dia udah ngotot di luaran, di jalanan, gimana pun juga, ya nggak bisa dibenarkan itu secara hukum, teman-teman ya. Tapi seperti yang sudah saya bilang ya, tuduhan yang dilakukan oleh Ike Farida itu tidak beralasan karena memang secara hukum saya sudah tahu Pakuan itu sudah pernah menawarkan ya, at least melalui saya sudah pernah menawarkan untuk membayar ganti rugi, dan mereka juga sudah menitipkan uang di pengadilan negeri ya, uang tersebut. Jadi sama sekali tidak ada keinginan dia untuk menipu, itu udah nggak ada. Jadi kalau misalnya dari pihak Ike Farida selalu bilang dia merasa tertipu, dia merasa tertipu, itu bukan merasa tertipu, tapi arogansi dia yang tidak mau ya menerima solusi yang sudah diberikan oleh pihak berseberangan, pihak lawan ya. Karena kadang-kadang namanya mediasi itu harus dua-duanya mau nyebrang ke tengah, nggak bisa satu pihak aja dan yang satu pihak selalu merasa dirinya benar ya. Kalau dia merasa dirinya benar, kok kenapa polisi bisa sampai menetapkan dia sebagai tersangka? Itu menjadi tanda tanya dong di situ ya. Kalau dia bilang sudah ada keinginan Kapolri suruh meng-SP3, itu menurut saya lawyernya juga nggak ngerti hukum ya, goblok itu menurut saya. Kenapa? Yang namanya SP3 itu yang melakukan bukan Kapolri, teman-teman, tapi penyidik berdasarkan gelar perkara ya. Jadi kalau dia bilang sudah ada anjuran dari Kapolri, itu tidak benar. Yang ada terjadi itu adalah adanya rekomendasi dari gelar perkara. Namanya rekomendasi itu boleh dilakukan, boleh tidak ya, karena sekali lagi penyidik itu punya independensi ya. Sekalipun itu Kapolri atau presiden sekalipun tidak berhak untuk mengintervensi. Ingat itu, teman-teman ya. Jadi disinilah saya bilang pengacara yang dipakai oleh Ike Farida itu tidak mengerti hukum, tidak paham hukum di sini ya. Dia cuma mau memaksakan menurut dia benar, nggak bisa gitu loh. Dunia ini ahli hukum bukan dia sendiri, bukan dia seorang. Jadi dia harus melihat ya kan bagaimana pendapat orang lain juga di situ. Oke, terima kasih teman-teman dan salam cerdas hukum.